Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berkorban jiwa, raga, dan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bena Adam, afrig min kanzika indi, wala haraqo, wala ghoraqo, wala saraqo, waffikahu ahwajama takunu ilaihi, rawahul Baihaqi. Yang artinya, wahai Bani Adam, pindahkanlah simpananmu kepadaku, dan janganlah habis karena kebakaran, kebanjiran, dan bukan pula karena kecurian. Aku akan memberikannya kembali tunai kepadamu bila mana engkau sangat memerlukannya. Hadis riwayat Baihaqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya infak dan membelanjakan harta atau mendermakan pada jalan Allah, yaitu jalan kebaikan dalam batas-batas syariat Allah, adalah kebaikan apabila dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, tidak sedikit pun dicampuri riya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberitahukannya pula bahwa pembelanjaan harta, kekayaan atau infak dan derma dengan cara yang demikian adalah simpanan dan tabungan yang langsung disimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa terpelihara dan terjaga dengan rapi sekali, sehingga tidak akan terjadi kebakaran, kebanjiran atau kecurian. Bila mana pemiliknya memerlukannya kembali, segera dan sedapat mungkin diberikan kepadanya secara tunai. Demikian jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa 1. Semua amal perbuatan dan ibadah kita, apapun bentuknya, baik yang dilakukan oleh lidah, jasmani, hati, harta, dan tenaga, maupun bentuk lainnya yang dilakukan dengan niat yang ikhlas, dinamai simpanan atau kanzun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, simpanan atau kanzun di sisi Allah itu terjamin penjagaan dan pemeliharaannya. Bila mana yang mempunyai memerlukannya, segera akan dikembalikan kepadanya dengan tunai, tanpa potongan apapun, malahan mendapat tambahan yang berlipat ganda sesuai dengan keikhlasannya. Nomor 3, menyimpan harta dalam arti tidak membelanjakannya pada jalan Allah, atau menyimpan tenaga dalam arti tidak mau bekerja dan beramal kepada Allah, adalah suatu hal yang tercela atau dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum wadzuqu ma kuntum taknizun. Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tapi tidak menafkahkannya di jalan Allah, beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu kelak pada hari kiamat emas dan perak itu akan dipanaskan dalam neraka jahanam,
lalu digosokkan pada dahi, lambung, dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kalian timbun untuk kepentingan diri kalian. Sebab itu, rasakanlah sekarang akibat perbuatan kalian menimbun. Surat At-Taubah ayat 34-30. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah dikemukakan, kullu malin la tu'adda zakatuhu fahuwa kamsun. Setiap harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya itu disebut barang timbunan. Kullu malin udiyat zakatuhu falaysa bikamsin. Setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya itu tidak dinamai timbunan. Basyiril kannazina birabin min jahannam. Ancaman bagi para penimbun harta yaitu dengan batu bara dari neraka jahanam. Apabila seorang hamba telah mengetahui hakikat simpanan serta jaminannya di sisi Allah dan mengetahui bahayanya akibat menimbun yang bukan-bukan, semoga dapat meningkatkan infaknya. Ia akan menyantuni para fakir miskin, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang sangat memerlukan. Ia akan memperhatikan kehidupan orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, orang yang ditimpa malapetaka atau bencana. Pendek kata, ia akan benar-benar beramal soleh dengan seikhlas-ikhlasnya. Terdapat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengutamakan infak fisabilillah. Di dalam Al-Quran didawahkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun 'alim. Wallahu syakurun halim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian merupakan cobaan, dan Allah menyediakan pahala yang besar. Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kemampuan kalian, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah yang baik untuk kalian. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakannya untuk kalian dan mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pembalas lagi Maha Penyantun. Quran Surat At-Taghabun ayat 15-17. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu berkata, Ya Rabbi, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sebentar saja, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Dan juga Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 butir. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.